sebagai asisten menggantikan para senior, karena para senior sedang memulihkan keadaan tubuh. Senior yang satu masih ada di Jakarta, karena masih ada pelayanan di sana. Nah, puji Tuhan, kita terus doakan minggu depan kita sudah bisa ketemu lagi dengan Tante Sunari di tempat ini. Amin. Bapak Ibu sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Siapa yang siap boleh lambaikan tanganmu? Haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu yang saya kasihi, untuk kita bisa mendengarkan firman Tuhan itu dibutuhkan roh yang berkobar-kobar, hati yang antusias. Ya, tidak sekedar Bapak Ibu mungkin datang ke tempat ini karena ini hari Minggu, orang Kristen kio hati yang gereja. Ya, itu tidak cukup. Tanpa kita memiliki roh yang berkobar-kobar, yang antusias, kedatangan Bapak Ibu di tempat ini akan sia-sia. Karena pasti Bapak Ibu akan ngantuk. Coba lihat kiri kananmu, ada yang pernah tadi? Ada yang sudah mengantuk? Ya, tanpa roh yang antusias kita tidak bisa merespon hadirat Tuhan. Akhirnya apa? Ketika hadirat Tuhan dinyatakan, jemaat diajak memuji, ya Bapak Ibu ya ala kadarnya aja. Bahkan seperti ini ke gereja sambil nonton jemaat yang lain beribadah. Halo? Halo? Ya, Bapak Ibu yang saya kasihi, roh yang berkobar-kobar, semangat itu tidak hanya dibutuhkan untuk hal-hal dunia aja. Dalam segala aspek kehidupan kita membutuhkan roh yang berkobar-kobar. Amin. Amin. Tapi seringkali yang terjadi, ya, roh yang berkobar-kobar itu, semangat itu diberikan kepada kita, tapi kita lebih banyak gunakan untuk kita mengerjakan hal-hal dunia. Contoh, Bapak Ibu mau masuk angin, batuk-batuk kayak apa? Kalau waktunya kerja tetap kerja. Haleluya. Tapi kalau mau ibadah, maaf, Mom, baru batuk, pilek, izin tidak ibadah. Halo? Halo? Ya, roh yang berkobar-kobar itu bukan buat dipakai untuk hal-hal ini aja, Bapak Ibu. Nah, seringkali ini yang membuat posisi kita jadi nggak pernah ada perubahan ketika kita datang kepada Tuhan, kita mengiring Tuhan bertahun-tahun, hidup kita tidak berubah. Ya, semangat kita hanya untuk mengejar hal-hal dunia aja. Ya, meskipun mau masuk angin meriang, maka kerja berangkat. Tidak terlambat. Tapi kalau untuk beribadah, meriang, ada kesibukan, urusan keluarga, izin dulu, gak apa-apa, masih ada besok ini. Kan Tuhan tahu saya lagi gak enak badan. Nah, itu yang seringkali terjadi dalam kehidupan kita. Nah, sehingga apa? Ketika kita datang kepada Tuhan, ya biasa-biasa aja. Bahkan seringkali semangat kita untuk kita datang kepada Tuhan itu bukan karena kita mengasihi Tuhan, tapi karena kita takut dikutuk. Kita takut gak diberkati. Pedih aku dari gereja, orang diberkati aku. Pedih aku orang dikutuk. Kita datang kepada Tuhan bukan karena kita punya hati yang mengasihi Tuhan, bukan karena kita butuh Tuhan, bukan. Tapi kita takut dikutuk, takut gak diberkati. Kita harus ubah ini. Haleluya, harus dirubah. Amin. Kehidupan kita harusnya mulai ada perubahan. Makanya dibutuhkan pekerjaan roh dan firman dalam hidup kita, supaya Bapak Ibu tuh bisa senantiasa memiliki roh yang berkobar-kobar. Bahkan lebih, bukan hanya ketika engkau ada di dunia, tapi bahkan ketika engkau datang kepada Tuhan. Firman Tuhan dengan jelas mengatakan, apa yang kau ikat di bumi terikat di sorga, apa yang kau lepaskan di bumi terlepas di sorga. Artinya kita perlu memiliki kehidupan roh yang berkobar-kobar terlebih dahulu, untuk kita mengikat segala sesuatu, mendoakan segala sesuatu. Namun ketika kita datang sama Tuhan aja dengan loyo, kelemar-kelemer, beda banget gitu ketika kita lagi kerja. Wah, lembur, gas gitu. Atau ketika, yuk nyayang, gas. Wah, yuk jajan, yuk mancing, gas. Tapi kalau yuk KTBF, aku ada undangan dari Pak Prabowo untuk menyelesaikan masalah-masalah Indonesia. Yuk kalau Bapak, maaf, aku baru gak enak, mood-mood, takutnya nanti mengganggu kalau Bapak yang lain, jadi aku terpaksa minggu ini off dulu. Kita selalu punya alasan-alasan untuk kita mengerjakan hal-hal yang ilahi. Karena apa? Roh kita nggak benar-benar menyala-nyala di dalam Tuhan. Ya, semangat yang Tuhan berikan
dalam hidup kita tidak kita gunakan untuk kita meraih hal-hal yang ilahi dalam hidup kita. Akibatnya apa? Hidup Bapak Ibu ya sama. Tidak ada perubahan. Bahkan mulai merosot, mulai mundur. Amsal 18 ayat 14 kita baca sama-sama. Amsal 18 ayat 14 kita baca bersama-sama. Amsal 18 ayat 14 kita baca bersama-sama. Sudah dapat semuanya? Amin. 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 Kita baca bersama-sama. Mari kita baca dengan semangat, dengan berkobar-kobar, dengan suara yang keras. Jangan takut, tetangga tidak akan keberbukan. Amsal 18 ayat 14 demikian firman Tuhan. 2, 3. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Halo, amin. Amin. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Ini tidak hanya berbicara mengenai hal-hal dunia yang saat ini sedang Bapak Ibu pergumulkan, tapi lebih-lebih ini berbicara mengenai tantangan yang Tuhan berikan dalam kehidupanmu sebagai anak-anak Tuhan. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Seringkali kita bisa tuh semangat menghadapi masalah di pekerjaan. Kita masih bisa semangat menghadapi tetangga yang cuek dan lain sebagainya. Tapi ketika ada tantangan pelayanan, tantangan ibadah, hanya untuk misalkan tekun, deklarasi setiap hari, hanya untuk misalkan datang mendukung KTBM, hanya untuk misalkan datang ibadah departemen, kita nggak mampu. Kita nggak bisa menghadapi itu. Kita menyerah. Kita dengan cepat menyerah. Ya, tapi kita bisa. Seolah-olah kita akan menghadang dunia ini. Wah, seolah kita akan menyelesaikan masalah di dunia ini. Tapi hal-hal yang dasar yang Tuhan taruh dalam hidup kita nggak mampu. Jangan kebalik, Bapak Ibu. Ya, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Bukan hanya berbicara mengenai hal-hal dunia. Selalu ingat firman Tuhan, apa yang kau ikat di bumi terikat di surga, apa yang kau lepaskan di bumi terlepas di surga. Selalu ingat itu, artinya kehidupan kita itu harus terus terkoneksi dengan surga. Ya, kalau Bapak Ibu mau berkemenangan dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam pergaulan, pertama-tama beres dulu hubungan kita dengan Tuhan. Ya, amin. Saya mau pastikan bahwa selama hubungan kita baik-baik saja, semuanya pun akan beres. Ada amin? Amin. Selama hubungan kita dengan Tuhan harmonis dan romantis setiap hari, maka segala sesuatu yang ada di dunia ini akan baik-baik aja. Yeah. Coba kita renungkan, saya mau ajak Bapak Ibu berpikir secara rohani. Renungkan, pergumulan seperti apa yang selama ini kau hadapi? Seberat apa itu? Ya, tapi coba pikir, kalau seandainya kita mau lebih merendah di hadapan Tuhan, kita mau lebih lagi berserah sama Tuhan, kita mau lebih lagi bayar harga di hadapan Tuhan, saya yakin masalah itu tidak akan berkepanjangan. Masalah itu tidak akan berlarut-larut. Tuhan tidak izinkan anak-anaknya, orang-orangnya yang benar, yang akurat itu terus dikurung dalam masalah. Ya, ketika kita menyadari ada satu pergumulan, lalu kita merendahkan diri kita merubah hati kita datang kepada Tuhan, secepat itu juga Tuhan akan pulihkan. Amin. Tapi kenapa kehidupan kita terus saja masalahnya itu terus terulang? Kenapa? Karena kita sejak awal tidak berusaha untuk selesaikan itu di hadapan Tuhan. Kita tuh kalau datang sama Tuhan tuh enggak dengan menggebu-gebu gitu loh. Ya, sasae, sak kecekele, sak penakku. Aku ki yo ngene iki. Dari lahir saya ya seperti ini, orangnya kalem, kampet-kumpet. Ya, saya seperti ini, tidak bisa saya disuruh angkat tangan, bertepuk tangan. Saya juga tidak bisa mengatakan haleluya, nggak bisa. Halo? Ada yang tidak bisa mengatakan haleluya? Ada yang tidak bisa mengatakan haleluya sambil angkat tangan? Boleh kita praktek? Haleluya! Haleluya! Amin. Ada apa dengan jemaat Tuhan di tempat ini yang sudah begitu banyak ditolong sama Tuhan? Kenapa kita seperti orang yang hanya kuat di dunia? Sepertinya kita kuat di dunia ini. Kita kepengen menunjukkan pada dunia kita ini orang yang hebat, orang yang kuat, orang yang super, orang yang kaya, orang yang baik. Padahal ada Tuhan loh, pribadi yang melihat kehidupanmu, yang ngerti kehidupan Bapak Ibu, yang orang lain nggak tahu.
berpura-pura. Kita nggak lost, kita nggak mau bayar harga, kita nggak mau respon, kita nggak mau tunjukkan roh yang antusias. Jangan terbalik-balik. Bapak Ibu Jemaat, roh yang menyala-nyala harusnya menjadi divine lifestyle, harusnya menjadi pola hidup kita sehari-hari. Dan kehidupan roh yang menyala-nyala itu adalah barometer hubungan kita dengan Tuhan. Mohon maaf. Jadi ketika seseorang yang punya hubungan romantis, harmonis, intim sama Tuhan, dipastikan orang itu akan terus menyala-nyala, berkobar-kobar. Amin. Tapi Bapak Ibu, meskipun kita menunjukkan bahwa aku ini orang yang taat beribadah loh. Hari Minggu saya ke gereja, saya orangnya juga sopan, baik, murah hati, dermawan. Tapi ketika di hadirat Tuhan engkau tidak punya ekspresi, engkau tidak bisa berbuat sesuatu yang lebih buat Tuhan, engkau tidak bisa menunjukkan ekspresi kasih sayangmu buat Tuhan, konsen. Ya, seringkali sebenarnya kita itu menyadari, iya ya, aku tuh masih banyak hal yang belum akurat. Makanya ketika kita datang sama Tuhan, mungkin kita nggak bisa lost, betul nggak Bapak Ibu? Bahkan ketika kita berdoa seringkali kita nggak bisa lost. Kayaknya kita doa, tapi doa itu sudah menjadi hambar. Ya, nggak ada kuasanya. Jadi doa-doa itu, bahkan doa makan tuh nggak ada kuasanya, karena habis doa makan mencret. Loh, bahkan doa makan aja udah nggak ada kuasanya. Habis makan jajan kayak pinggir jalan mencret, nyalake bakule, nyalake saose, nyalake ese. Kenapa bisa seperti itu, wahai jemaat GPI Merican? Nah, makanya sekali lagi saya katakan, jangan meremehkan kualitas kehidupan roh yang berkobar-kobar. Jangan Bapak Ibu mengatakan, nggak apa-apa, aku lagi nggak mood. Nggak apa-apa, aku lagi menstruasi. Nggak apa-apa, aku lagi masa pemulihan habis sakit. Nggak apa-apa, dan nggak apa-apa. Akhirnya itu akan menjadi pola dalam kehidupanmu. Engkau tidak alami terobosan dalam kehidupanmu. Saya boleh katakan ketika kita datang sama Tuhan itu nggak lama. Saya yakin Bapak Ibu tidak akan sempat berlama-lama memuji menyembah Tuhan di rumah. Mohon maaf. Tapi kenapa ketika kau datang beribadah di tempat ini, di mana engkau hanya tinggal mengikuti arahan para pemimpin yang ada di sini, engkau ogah-ogahan, terus yang gue golek iki opo gitu ya. Terus yang dicari jemaat itu apa? Padahal kita tahu persis hadirat Tuhan, firman-Nya, kehidupan kita dengan Tuhan itu menentukan segala sesuatu. Tapi kita ogah-ogahan, kita malas, kita meremehkan time, waktu kita dengan Tuhan. Kita selalu berpikir, saya sok ini meneh, sok minggu meneh, ya sok minggu meneh, ono meneh sok minggu. Nah, mari Bapak Ibu, kita mau sekali lagi renungkan keberadaan hidup kita. Untuk kita bisa memiliki kehidupan yang berkobar-kobar, roh yang terus menyala-nyala, memang itu dibutuhkan suatu ketekunan dan kedisiplinan. Jadi membangun manusia roh yang Bapak Gembala saat ini terus bawa dalam hidup kita, itu sangat relevan. Bapak Ibu jangan kemudian berpikir, aku tak boleh colong yola, kayaknya cara seperti ini terlalu sulit buat aku. Kalau aku suruh baca firman kemudian mendeklarasikan tuh sulit. Gak bisa, aku akan mencari cara yang lain. Silakan cari cara yang lain. Karena saya percaya kalau sumber kita sama, tujuan kita sama, hasilnya pasti sama. Katakan, hasilnya pasti sama. Hasilnya pasti sama. Ya, Bapak Ibu mau cari cara lain, silakan. Tapi kalau sumbernya sama, polanya juga sama, ya hasilnya pasti sama. Tapi saya masih melihat nggak sama tuh. Ada jemaat yang begitu terbangun, mengalami terobosan, semakin tekun, semakin rajin, semakin bersuka cita. Tapi di sisi lain ada jemaat yang semakin mundur. Semakin mundur teratur. Dan akhirnya hanya jalan di tempat. Kenapa firman Tuhan seperti ini disampaikan? Kenapa nggak sih khotbah yang berkat-berkat aja, tips hidup berkelimpahan 7 turunan misalnya gitu. Wah, tips hidup, wah pokoknya yang berkat-berkat. Kenapa? Enggak. Bapak Ibu tidak butuh khotbah berkat. Yang Bapak Ibu butuhkan adalah sikap hatimu yang harus merubah.
Karena ketika ada khotbah berkat, mungkin kita suka berkhotbah tentang berkat hal-hal yang lahiriah. Tapi kalau itu hidup kita nggak berubah, sikap hati kita nggak berubah, mau berjilid-jilid seperti apapun khotbah itu, sehebat apapun yang menyampaikan, tidak akan ngaruh dalam kehidupan jemaat. Karena bukan soal khotbahnya, amin. Tapi sikap hati kita, katakan sikap hatiku harus berubah. Mulai saat ini. Amin. Buka Mazmur 51 ayat 10. Mazmur 51 ayat 10. Lalu nanti saya minta salah satu bisa menyiapkan dari versi firman Allah yang hidup. Sudah mendapatkan Bapak Ibu? Amin. Mazmur 51 ayat 10. Kita akan baca bersama-sama. Demikian firman Tuhan 2, 3. Jadikanlah hatiku tahir ya Allah, dan perbaharilah batinku dengan roh yang teguh. Amin. Amin. Coba bacakan di versi firman Allah yang hidup. Ada yang bawa? Demikian firman Tuhan. Ya. Ciptakanlah di dalam diriku hati yang baru dan bersih, ya Tuhan, yang dipenuhi pikiran yang bersih dan keinginan yang benar. Haleluya. Ini yang menjadi doa kita. Bagaimana kita meminta kepada Tuhan, itu sudah bukan soal berkat-berkat lahiriah lagi Bapak Ibu. Amin. Haleluya. Bapak Ibu boleh lihat ke saya? Perhatikan ke saya. Nah, kita sudah nggak baca Alkitab, jadi Bapak Ibu lihat ke saya. Amin. Nah, ini doa kita. Tidak lagi kita meminta hal-hal yang lahir. Jadi khotbah berkat itu nggak Bapak Ibu butuhkan. Yang Bapak Ibu butuhkan adalah doamu untuk engkau minta ditahirkan kehidupanmu. Ketika Allah menciptakan sesuatu yang baru dalam hidupmu, diperbaharui, ditahirkan dengan pikiran yang bersih, keinginan yang benar. Itu yang terlebih kita butuhkan. Makanya kenapa kita sulit ya, kita kesulitan untuk mengalami terobosan, kita kesulitan untuk semangat di dalam Tuhan. Karena apa? Pikiran kita itu hal-hal dunia terus. Dan kau belum mendapatkan itu, stres, bertanya-tanya, kurang apa aku Tuhan? Kurang berubah hatimu itu. Ya, kita selalu ingin hal-hal dunia. Kita tidak mendapatkan. Kenapa? Motivasi kita sudah keliru. Ketika kita datang pada Tuhan, kita bertanya-tanya, apa salahku Tuhan? Aku udah rajin loh. Aku udah datang kepadamu loh. Kenapa kok aku gak diberkati? Gak seperti yang lainnya. Karena kehidupan kita tidak tahir, kita dipenuhi dengan hal-hal dunia. Padahal saya katakan, Bapak Ibu gak membutuhkan itu. Itu bukan urusan Bapak Ibu. Itu urusan Tuhan. Amin. Yang bagian memberkati itu Tuhan. Dan Tuhan tahu persis kapan Tuhan akan menyatakan doa-doa Bapak Ibu. Yang Tuhan mau apa? Kehidupan kita yang diubah. Respon hati, sikap hati kita diubah di dalam kuasa hadiratnya. Selama kita terus ya hanya memikirkan hal-hal dunia, doa-doa kita kepengen koyok tangga nih, kepengen koyok ipare, kepengen koyok sepupune, kepengen koyok Pak RT. Nggak bisa. Keinginan-keinginan seperti itu akan membebani engkau. Ya, bahkan kau tidak akan bisa berdoa. Kau tidak bisa datang kepada Tuhan dengan segenap hati. Tuhan gak bisa bertahta dalam kehidupan orang-orang yang hatinya dipenuhi dengan keinginan-keinginan yang bukan dari roh. Matius 6 ayat 33 mengatakan, carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Bapak Ibu percaya firman? Bapak Ibu percaya firman? Bapak Ibu percaya Matius 6 ayat 33? Terjadilah atas kehidupanmu. Kerjakan dulu apa yang menjadi bagianmu di dalam Tuhan. Sambil terus engkau cek setiap engkau datang kepada Tuhan. Baik itu ketika engkau beribadah, baik itu ketika engkau sedang membangun manusia roh. Cek, apakah kita datang kepada Tuhan dengan hati yang berkobar-kobar? Apakah kita itu rindu? Adakah kita rindu? Adakah kita butuh
kita Allah perkasa. Dia mampu mencukupkan segala sesuatu dalam kehidupanmu. Ya, amin. Dia mampu, dia lebih dari mampu. Bahkan ketika kita nggak sungguh-sungguh aja Tuhan berkati. Ada nggak dalam Bapak Ibu kelaparan? Ada nggak yang kekurangan beras? Padahal belum sungguh-sungguh semua. Masih setengah-setengah, masih separuh-separuh. Masih ada yang terus berusaha perubahan, mengurangi ini dan itu, berusaha menyelaraskan. Kehidupan kita belum sempurna, tapi Tuhan berkati. Apa lagi? Katakan apa lagi? Kalau hidupmu akurat, kalau hidupmu selaras, semakin ada pertumbuhan. Udah nggak usah doa minta beras, nggak usah minta doa minta minyak, beras, uang, nggak perlu itu. Tuhan itu tahu kok, Dia Bapak yang baik. Bapak yang jahat di dunia aja tahu kok memenuhi kebutuhan anak-anaknya. Ya, manusia itu kan penuh dengan kejahatan. Tapi sebagai seorang bapak, Pak Eko aja tahu kok kebutuhannya Joel sama Shalom. Ngerti di wayayopo. Diusahakan. Betul Pak Eko? Diusahakan. Kita aja masih belum benar, masih ada kejahatan dalam diri kita. Apalagi Bapak kita di sorga. Tapi kenapa kita memposisikan diri kita itu enggak sesuai dengan harapan Tuhan gitu loh. Kita menjadikan Tuhan sebagai yang terakhir. Ketika ada persoalan permasalahan, kita pakai akal kita dulu. Iya cara ngerampung ini. Iya cara ngerampung. Takon larang anu deh. Yang lebih tua, orang tua apa? Takon larang mbah kono gini, buat takon larang mbah kono gini. Akal kita dulu untuk kita nyelesain masalah, bukan kita kembali ke firman. Padahal seharusnya nggak begitu. Ketika ada persoalan masalah, kekurangan, ketekanan, kelemahan, siapa yang kita datengin dulu? Siapa yang kita pikirkan? Itu yang penting. Dengan siapa kita berasosiasi, dengan siapa kita berterhubung, dengan siapa kita terus terkoneksi, disitulah kehidupan kita yang akan dirubah di dalam hadirat Tuhan. Ada amin? Mari kita baca lagi Yohanes 15 ayat 7. Ini ayat yang sangat saya suka sekali. Ini ayat penghiburan. Yohanes 15 ayat 7. Ayat ini sebenarnya saya pikir hampir sama dengan ayat dari Matius 6 ayat 33. Tapi ini lebih mantap lagi. Mari kita baca bersama-sama. Yohanes 15 ayat 7. Demikian firman Tuhan 2-3. Jikalau kamu tinggal di dalam Aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan katakan amin. Haleluya. Dibutuhkan firman, dan sebelum ada firman dalam hidup kita, dibutuhkan respon hati yang benar dulu. Kalau respon hati kita nggak benar, respon hati kita belum berubah, kita nggak akan bisa mengerti firman. Kita akan terus mempertimbangkan. Ketika ada firman datang kepada kita, kita pertimbangkan. Saya tunggu dulu. Tuhan tahu kok. Nah gitu. Kita akan terus mempertimbangkan itu, Bapak Ibu. Padahal pada saat kita tidak bersatu dengan firman, pada saat kita tidak memiliki respon yang benar akan hadirat Tuhan, kita nggak punya respon yang betul hati kita tidak bisa mengerti firman, kita tidak bisa menerima firman, maka kita tidak akan pernah bisa berdoa. Bapak Ibu yang paling tahu rasanya berdoa tapi tidak ada puasa. Rasanya berdoa tapi kau tahu sebenarnya Tuhan tidak jawab. Aku benar-benar, aku masih ada yang salah. Gimana itu? Kenapa kita dipenuhi dengan seperti itu? Dengan perasaan seperti itu, kenapa? Bukankah kita ini orang-orang benar yang dalam kehidupan kita ini ada kuasa? Tapi kenapa ketika kita datang sama Tuhan, kita berdoa, kita nggak yakin? Sebenarnya ketidakyakinan itu bukan berbicara soal kapasitas rohani, enggak. Karena kita tahu kita ini masih ada sesuatu yang belum beres di hadapan Tuhan. Jadi kita nggak berani. Bapak Ibu pernah mengalami doa sendiri loh, terbata-bata, bingung kata-katanya apa ini?
Bukan soal kekurangan kalimat, tapi sebenarnya engkau menyadari ada sesuatu dalam kehidupanmu yang belum beres. Belum beres. Tapi engkau enggan membereskan itu. Kau menunda-nunda. Kau menunda-nunda. Tidak ada langkah iman dalam kehidupan. Ini rentetannya panjang kalau kita berbicara mengenai roh yang berkobar-kobar. Jadi sekali lagi jangan meremehkan keberadaan hati kita yang lemah, lesu, loyo, tidak bergairah ketika kita datang kepada Tuhan. Bahkan pun saat kita doa buat makan. Doa makan pun kalau nggak dengan kuasa, Bapak Ibu bisa menceret habis makan mie ayam. Ya, Bapak Ibu bisa mencret alasan, iya gelanganmu, budiki nyambut banget, nak biang kita aku kebanyakan mau waduh, malah nyalakin budiki. Ya, hati-hati jemaat, hati-hati, jangan meremehkan kondisi hatimu yang terus lemah, lunglai, tidak bergairah, biasa-biasa saja. Jangan engkau remehkan, jangan anggap biasa-biasa. Biasa, besok juga baik lagi. Tapi besok coba cek apakah masih seperti itu atau sudah berubah. Biasanya kalau kita sudah terbiasa lemah, terbiasa gak berpengharapan, males, itu ya akan terus seperti itu. Itu memang dibutuhkan suatu gebrakan. Siapa yang menggebrak? WL? Bukan. Apakah perlu ya aku pindah kerja segede? Sing musiknya lengkap dengan lampu kelap-kelip, mungkin aku akan lebih bersemangat. Belum tentu. Belum tentu. Karena semua itu berbicara hati kita. Katakan hati kita. Sambil ditepuk hatinya kita. Ya, Bapak Ibu mau ke gereja besar, kalau hatimu seperti ini, suang-suang, nggak semangat, nggak respon, nggak menghargai hadirat Tuhan, nggak menghormati hadirat Tuhan, sama saja. Tapi ketika engkau ada di tempat ini, sesuatu yang sederhana, tapi engkau menghargai di waktu-waktu di mana kau datang kepada Tuhan, kau buka hatimu, bahkan bukan cuma kita malam sebelum ke gereja itu sudah kita siapkan hati kita. Amin. Saya kalau dengan Bang Daniel ini, Sabtu, Minggu itu sudah menjadi masa tenang. Tidak boleh ada percekcokan, pertengkaran, perbedaan. Semua harus sama-sama, ya, harus begitu. Kenapa? Bukti respon kita satu dengan yang lain saling melayani dan kita mau ibadah. Coba bayangkan kalau Sabtu geger. Masalah kecil aja mungkin, sepele. Misalkan apalah sesuatu yang sepele itu apa sih? Kayak misalkan, nah nih tadi malam misalkan gitu. Kan saya ada telur asin gitu. Dia mau makan. Biasanya dia makan telur asin itu kan satu habis gitu kan. Cuman saya tuh nggak begitu ngeh gitu kan. Terus dia nyari mau pisaunya mana? Ada di situ. Enggak mau pisau teh. Ini bukan teh, ini buat masak. Warnanya kan agak tahu ya kalau pisau yang besi itu kan agak coklat tapi itu bukan teh. Terus dia minta untuk diiris. Pikiran saya, ya pasti habis satu. Nggak saya iris. Saya gini loh Pak, simple, prok, keren, gitu kan. Terus dia bilang, kok nggak rapi. Dia udah bilang seperti itu tuh udah nggak enak. Tapi terus dia hahaha, mom, coba sepersekian detik loh itu hampir terjadi pertengkaran gara-gara telur asin. Tapi bagaimana kita saling menyadari? Saya udah salah, nggak ngeh. Saya pikir dia bakalan habis satu, saya prak gitu doang. Dia maunya yang rapi, potong juga. Gitu. Dan banyak hal. Mungkin suatu ketika pagi-pagi ya ketika kita mau pelayanan ibadah bareng-bareng, ada saja hal-hal yang membuat gitu. Tapi kita selalu nggak mau, pokoknya nggak mau terdistract, nggak mau. Kita harus ibadah dengan sukacita. Layani Tuhan, saya melayani, dia melayani, anak-anak melayani. Saya bilang, ini kita semua melayani Tuhan loh ya. Jangan bikin gara-gara. Mulai dari hari Sabtu tuh udah mulai kita tata ini hidup kita, hati kita. Mulai karena apa? Kita tahu. Mau ibadah itu bukan hanya soal pelayan Tuhan atau hamba Tuhan, jemaat aja. Mau ibadah on no way, betul? On no way. Nah itu perlu dipersiapkan, jangan anggap sepele. Jangan sampai kita datang ke
gereja yang 1 minggu ini dengan membawa kejengkelan goro-goro main mau begawe kopi baju teh, main nganggo kelambi di setrika, arep nang setrika jeglek-jeglek, main berangkat bojone urung tangi, sudah disiapkan baju nggak mau cari yang lain, sudah mau tadi sarapan enggak pak, enggak baru makan sarapan pundi, banyak. Jemaat, sekali lagi, roh yang berkobar-kobar dari itu nggak hanya untuk pelayan Tuhan sama hamba Tuhan, enggak. Bapak Ibu juga perlu. Untuk kita mau ibadah hari Minggu itu perlu perjuangan. Tidak semudah itu, Ferguson. Ya, pasti aja ada. Saya udah bangun jam 4 nih, tetap aja ada. Tapi saya terus selalu bangun respon hati yang benar. Aku mau ibadah. Aku harus datang kepada Tuhan dengan hati yang tahir. Ya, keributan apapun tidak akan mampu menggunakan imanku dan suasana hatiku. Saya nggak mau. Puji Tuhan, kami sepakat kompak. Tidak boleh. Dari mulai hari Sabtu, mulai latihan itu udah latihan itu suasana hati bahagia. Sampai hari Minggu selesai. Kita akhiri dengan tidur siang bersama. Melebur, selesai. Itu harus kita usahakan. Bapak Ibu Jemaat juga memerlukan respon hati yang baik. Mau ke gereja, mau ibadah, latihlah, perjuangkanlah. Amin. Kenapa kita mampu berjuang, ya, menyenangkan hati bos kita di dunia? Dengan kita bekerja dengan baik, kita nggak terlambat, kita mampu lakukan itu. Tapi sama dengan untuk Bapa loh. Ini tuh Bapa di surga loh, Bapak Ibu. Ya, pribadi yang agung, dia yang menjamin hidupmu, dia segala-galanya. Kenapa kita nyepeleke? Kenapa kita tidak menghargai? Kenapa? Ini kesaksian saya secara pribadi. Kenapa? Mungkin Bapak Ibu mungkin ada yang memperhatikan. Saya setiap kali mulai pujian penyembahan, saya pasti akan langsung berdiri. Saya tidak sedang memberikan Bapak Ibu contoh, tidak. Tapi ini adalah komitmen saya secara pribadi. Saya menghargai hadirat Tuhan. Amin. Beberapa waktu yang lalu kaki saya sempat sakit. Jadi mungkin kebanyakan nasi putih atau kan pernah ada waktu di mana beras merahnya habis, jadi makanya nasi putih. Kaki langsung sakit. Kaki sakit itu buat jalan itu kan ya mungkin ada yang pernah merasakan ya, sakit lututnya nggak enak kayak ini. Nah ketika itu beberapa waktu yang lalu, lalu saya bilang sama Tuhan, aku ini melayani, kenapa aku seperti ini, nggak enak kakiku gitu kan? Saya sudah berusaha untuk mengurangi apapun. Akhirnya saya bilang sama Tuhan gitu, Tuhan, sekarang ketika pujian penyembahan, aku akan berdiri. Kenapa? Satu, saya menghargai hadirat Tuhan. Nggak cukup dengan saya hanya duduk begini. Buat saya loh ya, itu nggak cukup. Untuk saya hanya duduk saja, angkat tangan, itu untuk saya tidak cukup. Mengingat begitu dahsyatnya Tuhan, nggak cukup bagi saya, Bapak Ibu. Untuk saya hanya duduk selama pujian penyembahan, buat saya itu nggak cukup. Saya harus berdiri. Itu yang pertama. Yang kedua, Tuhan, aku mau sakit mau sehat. Apalagi kalau aku enak kakiku, aku akan pakai itu selama aku bisa berdiri. Aku akan berdiri. Ibu tahu apa yang terjadi? Sembuh. Baik. Sembuh, baik. Dan ketika pujian penyembahan saya berdiri itu sudah jadi kayak pola. Sekali lagi, saya tidak sedang memberikan Bapak Ibu contoh. Karena seperti ini adalah keputusan pribadi. Kalau Bapak Ibu melihat itu baik, Bapak Ibu bisa mengikuti. Tapi jangan hanya sekedar jadi follower. Sadari sendiri dalam kehidupan. Apakah engkau perlu menghargai Tuhan lebih lagi? Apakah engkau perlu menghormati hadiratnya lebih lagi? Mengingat begitu banyaknya ya kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Perlukah kita melakukan sesuatu yang lebih lagi? Ataukah menurut Bapak Ibu cukup? Bapak Ibu hanya duduk, angkat tangan, kalau disuruh berdiri juga nggak berdiri. Apakah menurut Bapak Ibu itu cukup? Saya kembalikan kepada jemaat. Karena kita mengalami berkat Tuhan sama. Amin. Amin. Bedanya cuma hal-hal yang khusus itu.
Karena saya membayar harga lebih, saya dapat sesuatu yang khusus dari Tuhan. Kalau Bapak Ibu mau, silahkan ambil keputusan. Amin. Kita akhiri di musik, singer, bersama dancer. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita mau renungkan firman Tuhan. Saya terus berdoa biarlah kehidupan Bapak Ibu jemaat sungguh-sungguh menjadi jemaat yang menang, jemaat yang merdeka, senantiasa terjaga, roh yang menyala-nyala di hadapan Tuhan, gairah yang selalu baru di hadapan Tuhan.